Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Salam jumpa di hari yang Tuhan anugerahkan buat kita hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, terlebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Saudara terkasih, jika ada orang yang menaruh dendam atau berniat untuk melakukan pembalasan terhadap orang lain, yang pasti di dalam hatinya tidak ada hal-hal yang positif, melainkan hanya rancangan-rancangan jahat. Hal itu bisa kita lihat dalam diri Saul yang menyimpan kebencian dan dendam kepada Daud. Karena banyak orang yang mengelu-elukan Daud. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Karena itu, Saul dipenuhi oleh rasa dendam, maka ekspresi yang keluar pun adalah hal-hal yang negatif semata. Baik itu melalui perkataan dan juga perbuatan. Pembalasan dendam hanya akan menciptakan penderitaan batin si pelaku. Saudara-saudara terkasih, Yusuf adalah contoh orang yang sanggup mengasihi dan mengampuni musuhnya. Meskipun dia dianiaya dan dibuat menderita oleh saudara-saudaranya, Yusuf tidak menyimpan dendam sedikit pun, tapi ia malah menunjukkan kasih dan kemurahannya. Hal itu boleh kita lihat dalam Kejadian 50 ayat 20 sampai 21. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu. Dari situ dapatlah kita mengerti bahwa kita tidak diperkenankan membalas dendam kepada musuh. Karena pembalasan adalah hak mutlak Tuhan. Barang siapa berusaha membalas dendam kepada orang lain, berarti ia sudah mencuri hak mutlak milik Tuhan. Kita harus tahu, pembalasan itu bukan hak kita, melainkan milik Tuhan sendiri. Tuhan yang akan menuntut pembalasan nantinya kepada orang yang berbuat jahat, bukan kita. Itu sebabnya izinkan Tuhan untuk menangani masalah yang terjadi dalam hidupmu dengan cara dan waktunya Tuhan sendiri. Jangan andalkan pikiranmu dan kekuatanmu untuk melakukan pembalasan. Yang menjadi bagian kita adalah mengasihi, bermurah hati, dan mengampuni musuh. Dalam Roma 12 ayat 20 dikatakan, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Jadi, cara yang tepat dalam memperlakukan musuh adalah dengan kita menunjukkan kasih dan kemurahan padanya. Dan mari kita kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa menyertai kami hingga pada pagi ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah menguatkan kami. Bahkan yang sudah
mengingatkan kami supaya kami tidak mau dikalahkan oleh kejahatan, tapi kami mau mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kami mau tunjukkan itu Tuhan, dengan kami mau mengasihi, bermurah hati, bahkan mengampuni. Firman-Mu sudah mengatakan bahwa hak pembalasan itu adalah milik Tuhan. Bapa di sorga, ajar kami Tuhan untuk senantiasa melakukan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kami. Walaupun banyak orang tidak suka dengan kami, walaupun banyak orang yang membenci kami, bahkan melakukan kejahatan bagi kami, tapi kami mau tetap diam dan tinggal di dalam Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Bapa. Biarlah Kau senantiasa yang memberkati kami sepanjang satu hari ini. Dalam setiap langkah kami, dalam setiap pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kami. Mampukan kami untuk melakukan semua pekerjaan kami dalam satu hari ini dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan akan memberkati semua pekerjaan kami, karena pekerjaan kami adalah jalan Tuhan untuk membutuhi kehidupan kami. Bapa di sorga, pagi ini kami mau serahkan seluruh jemaat-Mu, mulai dari yang kecil sampai yang sudah lansia. Kiranya Engkau memberkati mereka, melindungi mereka, bahkan yang sakit Engkau pulihkan Bapa. Engkau berkati pengobatan yang mereka terima, yang dirawat di rumah sakit, bahkan yang dirawat di tengah rumahnya masing-masing. Engkau Tuhan tercampur tangan dalam pengobatan mereka, supaya mereka benar-benar merasakan kesembuhan yang daripada Tuhan. Yang bergumul, Engkau Tuhan yang menguatkan. Engkau Tuhan yang turut campur tangan dalam setiap pergumulannya, supaya mereka boleh dimenangkan dalam setiap pergumulan itu. Bapa di sorga, kami mau serahkan Tuhan para parhalado yang sudah memberikan waktunya, hatinya untuk melayani Tuhan. Berlangkah Tuhan berkati. Engkau Tuhan yang memberikan hikmat bagi kami, supaya kami dimampukan untuk melayani Tuhan melalui jemaat-Mu dengan penuh sukacita. Kami mau serahkan Tuhan, hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami tahu kami orang berdosa. Ampunkan kami atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami dilayakkan Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus telah memberkati saudara sekalian. Amin. Salam, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap bahagia, tetap sehat, dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati.